dari Lombok ya. Oke, siap Bandung. Oke. Kita mulai ya teman-teman. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, sebentar ya guys. Oke, aman ya. Siap. Nah, oke, aman ya. Siap ya. Oke, siap Mbak Nur Korotul ya. Kita mulai ya guys, boleh ya. Ustazah, iya, apakah saya berdosa ketika berdoa mertua mendapatkan karma? Udah selama 1 tahun chatan sama mantan pacar suami. Oke, nggak bisa didoakan dia mendapatkan karma Mbak. Karena kita nggak boleh mendoakan orang yang jelek Mbak. Itu nggak bisa ya. Kita hanya boleh mendoakan supaya dia diberi kesadaran dan ditunjukkan yang mana jalan yang benar. Makanya doa yang paling masyhur untuk itu adalah Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar adalah benar dan tunjukkan yang salah adalah salah. Tapi mendoakan dia tidak baik itu nggak boleh ya Mbak. Insya Allah anak muda menangnya belakangan. Selagi rumah tangga Mbak baik-baik aja, lebih banyak bersabar dan menyikapinya dengan baik ya. Ustazah, kalau istri minta cerai terus suami bilang ya udah cerai, ya udah itu berarti cerai. Ketika suami bilang oke, itu adalah jatuh talak ya. Makanya jangan pancing-pancing suaminya ngomong talak ya. Hantarkan aku ke rumah orang tuaku, ya udah jalan aja sendiri. Nah itu juga termasuk talak ya. Ustazah, iya, gimana cara nasehatin anak biar nggak pacaran? Saya sudah nasehatin, harus pakai logika. Contoh, dalam agama Islam adanya ta'aruf. Ta'aruf itu seperti ini. Nanti setelah nikah mau tinggal di mana? Aku sifatnya mau kerja. Kira-kira kamu ridho enggak? Dan aku kerjanya dimutasi. Kira-kira kamu ridho enggak? Aku anak satu-satunya, orang tuaku tinggal di rumahku. Kira-kira kamu ridho enggak? Nah, sebelum nikah bawa hutang berapa? Sebelum menikah bawa hutang berapa? Jadi itulah ta'aruf. Karena kalau pacaran itu tidak akan ada yang tampak ya. Banyak orang pacaran 8 tahun rupanya setelah nikah bawa hutang. Banyak orang pacaran 8 tahun rupanya setelah nikah rupanya apa yang dia bilang tadinya kerja rupanya enggak. Cuman pura-pura. Ada orang-orang yang sebelum pacaran dia bertanggung jawab, setelah menikah dia nggak bertanggung jawab. Jadi ta'aruf itu lebih kuat komitmennya, lebih jelas siapa yang mau kita nikahi. Karena ta'aruf itu bicara tentang hal-hal yang prinsip ya. Bagaimana menurut kamu cara kamu mengatur keuangan, bagaimana cara kamu memandang hidup, itu adalah ta'aruf ya. Ustazah, oke. Itu ta'aruf ya. Dia jauh lebih jelas dibanding sekedar pacaran. Hana sering pinjam uang sama temannya sedangkan dia belum bekerja. Apakah aku yang bayarin? Nasihati anaknya, kalau memang pada akhirnya Mbak mau membayarkan ya, Mbak mau membayarkan, pada akhirnya Mbak boleh melakukan yang namanya sedekah. Itu berarti sedekah ya. Oke, itu berarti statusnya adalah sedekah. Oke ya. Ustazah, siap ya Mbak Dedi, Pak Dedi ya. Siap Mbak Soleha. Sidoarjo, sholat witir habis isya tapi malamnya mau sholat tahajud. Boleh ya, asal jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali aja ya. Jadi kalau habis isya udah witir, tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi ya. Ustazah, iya, doa agar anak lancar membaca Al-Quran. Ajarkan anaknya sambil doakan dalam sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan lalu salam kiri lalu kemudian banyak meminta kepada Allah. Atau doakan anaknya ba'dal maktubah habis sholat fardu pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Bagaimana cara membayar hutang orang yang telah meninggal? Yang pertama cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada maka boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah untuk membayar hutang saya kepada si fulan. Ustazah, kalau sedang haid boleh nggak mengajarkan ikro? Ikro boleh. Bisa Mbak Yuningsih nanti ya di jam 9-an ya. Oke. Ikro boleh aja, nggak jadi masalah. Siap Mbak Soleha. Kalau udah jatuh talak tapi masih satu rumah terus ngajak balikan, apa harus nikah lagi? Kalau talaknya masih terjadi 1 kali atau 2 kali, baikan. Selagi talaknya itu nggak sampai 3 bulan, tidak pakai nikah ulang.
Nah, yang harus nikah ulang itu adalah ketika salah satu atau talak dua terjadi dan balikannya terlalu lama, di atas 3 bulan. Kalau balikannya terlalu lama, di atas 3 bulan, harus nikah lagi. Tapi kalau cuma 1 bulan, 2 bulan lalu baikan, tidak perlu nikah lagi. Ustazah, sholat sunnah apa sebelum sholat maghrib? Ada sholat sunat qobliyah tapi tidak muakkad. Dia sholat sunnah biasa. Ya, Ustazah saya ketiduran sholat isya jam 2. Boleh lanjut tahajud? Boleh. Tapi nggak boleh dijadikan kebiasaan. Banyak orang yang menjadikan kebiasaan sholat tahajudnya dia gabungnya dengan isya. Ya, jadi dia nggak sholat isya, dia sengaja tahajudnya di tengah malam. Boleh, karena isya itu sampai azan subuh, tapi nggak boleh dijadikan kebiasaan. Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu, sementara tahajud itu di ujung waktu. Dan usahakan jangan tidur sebelum isya, karena ada 3 jadwal tidur yang tidak dianjurkan. Yang pertama adalah habis subuh, yakrahun naum. Pertama adalah habis subuh. An-naum ba'da subah yadhabu barakatul wariz. Bahwa ketika kita tidur setelah subuh akan mengangkat berkah rezeki dan usia. Yang kedua, jangan tidur habis asar. Siap Mbak Sifa, Mbak Alsia. Yang ketiga, jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qoblal isya. Rasulullah itu benci dengan tidur sebelum isya. Ya, kalau haid 10 hari apakah diwajibkan sholat? Belum. Wajib sholat itu kalau udah di atas 15 hari ya. Mandi lalu hari ke-16, 17, 18-nya udah boleh sholat. Ah, cepat kali nggak? Cepat kali nggak? Atau cepat kali? Nggak cepat ya. Ustazah aman ya. Nah, kecepat kali. Doa agar anak saya mendapatkan keturunan, anaknya yang membaca ya. Anaknya disuruh membaca Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Sampai paham pokoknya. Iya Mbak Umi, muter-muter ya. Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ustazah, ada teman, dia lupa talak itu apa talak sudah 3. Apakah dia lupa? Itu gimana? Coba tanya sama suaminya aja ya. Ustazah, makan pakai piring atau sendok orang non muslim nggak apa-apa selagi dia tidak makan yang haram ya. Ustazah, supaya kita ikhlas suami selingkuh sampai 3 kali, nggak usah ikhlas. Jadi ikhlas apakah kita ikhlas, tidak ikhlas. Jadi nggak kayak gitu konsepnya. Apakah kita harus memaafkan suami yang udah selingkuh sampai 3 kali? Nah itu maksudnya. Nah itu pilihan teman-teman. Dalam agama Islam bahwa ketika pernikahan itu sudah tidak mendatangkan kepada ibadah, maka dia boleh diakhiri. Kira-kira nih, dengan dia udah selingkuh 3 kali, Mbak masih bisa melayani nggak? Kalau Mbak tetap bisa melayani, lanjutkan sambil pelan-pelan menata hati. Tapi kalau kira-kira dengan dia selingkuh Mbak udah nggak sanggup melayani, daripada Mbak berdosa terus karena tidak melayani, boleh diakhiri. Karena isinya dosa. Dia berdosa, Mbak nggak melayani berdosa, dia menghina, Mbak menghina juga misalnya. Itu boleh dilepaskan. Tapi kalau mau bersatu, ikhlas, lupakan kesalahan dia sambil pelan-pelan menata hati dan tetap jalani kewajiban. Oke? Sholat sunnah apa wajib baca doa iftitah? Doa iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Doa iftitah itu pada sholat wajib pun gak wajib. Pada sholat sunnah pun gak wajib. Jadi iftitah itu sunnah, dia tidak wajib ya. Ustazah, oke aman ya. Singapura hadir ya. Sedekah subuh diberikan Al-Quran lalu diwakafkan. Boleh nggak? Bagus. Namanya sedekah jariah yang ngalir pahalanya kalau kita meninggal dunia. Bedanya sholat lail dengan tahajud apa? Sholat lail atau qiyamul lail itu mendirikan malam. Qiyamul lail itu nama secara umum, mendirikan malam. Zikir di malam hari, qiyamul lail juga. Ya, misalnya teman-teman baca Quran di malam hari, qiyamul lail juga, menghidupkan malam. Sholat taubat di malam hari, tahajud, witir di malam hari, qiyamul lail juga. Jadi qiyamul lail itu adalah menghidupkan malam dengan itikaf, tahajud, witir gitu. Jadi qiyamul lail itu bapaknya. Di antara bapak ini punya anak, salah satunya adalah tahajud, witir anaknya, hajat, baca Quran. Nah itulah dia, paham ya? Qiyamul lail itu pokoknya mendirikan malam, menghidupkan malam. Siap Mbak Nilam. Ustazah,
Doa biar cepat lunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain kamu. Nah, ini dia aku sematkan doa lunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain engkau. Mantap kan? Artinya, apakah istri berdosa kalau minta cerai? Tergantung sebabnya. Kalau istri minta cerai karena nggak dibeliin handphone, istri minta cerai karena nggak dibeliin tas, istri minta cerai karena karena dunia, itu nggak boleh. Nah, boleh minta cerai jika pernikahan itu sudah tidak bisa lagi mendatangkan kebaikan. Contoh, dalam sigot nikah, kalau teman-teman punya buku nikah, nah teman-teman coba baca. Di dalam buku nikah ada yang menyatakan bahwa ketika seorang suami tidak menafkahi istri beberapa bulan berturut-turut, kalau istri tidak ridha, duda nyimak tuh. Kalau istri tidak ridha, maka itu boleh menggugat, tidak berdosa. Kalau suaminya tidak menafkahi karena malas. Tapi kalau istrinya ridha, boleh. Kalau istrinya ridho, tidak usah bercerai. Terus kayak gimana sih yang boleh menggugat? Ya, jadi yang boleh menggugat itu jika rumah tangga itu sudah tidak lagi bisa mendatangkan kepada kebaikan. Menikah itu tujuannya ibadah. Kalau rumah tangga itu sudah tidak lagi mendatangkan kepada ibadah, boleh berpisah. Karena Islam agama manusiawi. Contoh, suaminya tidak menafkahi, istrinya tidak mau melayani. Suaminya selingkuh, istrinya nggak mau melayani. Dia suaminya menghina, dia menghina. Suaminya dusta, dia dusta juga. Itu udah rumah tangga itu udah dosa semua isinya. Daripada berdosa terus, lebih baik sendiri dalam ketaatan, ya. Jadi boleh kalau ditanya, bolehkah perempuan menggugat? Tergantung asbab, tergantung sebab, ya. Ustazah, sedekah subuh itu maksudnya di mana? Sedekah subuh itu sedekah yang diserahkan atau dikumpulkan di waktu subuh. Ya, kalau mau dikumpulkan, kalau teman-teman gak ke masjid, kumpulkan di rumah. Ya 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nanti setelah dia berkumpul, maka teman-teman boleh serahkan. Usahakan menyerahkannya di hari Jumat, ya. Misalnya nih, boleh untuk anak yatim, fakir miskin, untuk orang tua, anak, kasih makan kucing, bebas. Pokoknya sedekah subuh itu bebas. Tujuannya untuk orang lain dengan niat karena Allah, tapi dari uang halal. Kalau suami tidak memberikan nafkah batin, apa istrinya boleh menggugat? Kalau istrinya nggak ridho, boleh mbak. Sedekah subuh boleh dikasih ke siapapun, benar ya. Ustazah, iya. Aku suami umur udah 76 dan aku istri umur 55. Apakah aku berdosa kalau nggak melayani? Ya kalau suaminya mau mbak nggak melayani ya tentu berdosa. Kecuali suaminya ridho, ya kan? Suami nggak mau aku bang, oh ya udahlah suaminya ridho, lapang hati, ya kan? Nah, itu bisa. Tapi kalau hatinya pun cuma 1 meter sempit, hatinya tentu berdosa kita, ya kan? Ustazah, saya didiemin suami udah 3 hari. Kalau dia yang ngediemin, kita yang nyapa. Nggak boleh bermusuhan lebih dari Senin dan Kamis. Jadi kalau mau diam-diaman dengan suami dan tetangga, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin bayan lagi. Kenapa nggak boleh kita diem-dieman? Karena kebencian dan permusuhan lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya. Ya Rasulullah, kenapa engkau rajin puasa Senin dan Kamis? Apa kata Rasulullah? Aku rajin puasa Senin dan Kamis karena di hari Senin dan Kamis malaikat membawa amalku ke langit. Jadi malaikat membawa amalku ke langit dan tidak akan dibawa amal orang-orang yang bermusuhan. Jadi makanya ustadz sering ceramahkan, jangan
tidak persapaan ya. Iya, siap-siap Mbak Saibah. Ya, jangan bermusuhan lebih dari 3 hari. Alasannya kenapa? Ya karena itu. Karena kalau kita bermusuhan melewati hari Senin dan Kamis, itu malaikat tidak membawa catatan amal kita ke langit. Ustazah, sedekah subuh boleh dikasihkan di hari apa aja? Bebas sih. Cuma kalau mau lebih besar pahalanya di hari Jumat lah. Karena di hari Jumat itu pahalanya berlipat. Setiap sedekah kita, bahasa pula baca Quran kita ya. Ustazah, iya, kalau subuh kesiangan niatnya kodo atau adaan, tetap niatnya biasa ya. Ustazah, gimana orang tua apa itu kelek? Ustazah, bagaimana cara menghapus dosa kita kepada orang tua yang telah meninggal? Yang pertama, kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Yang kedua, boleh kirimkan sholawat buat dia. Yang ketiga, boleh kirimkan Al-Fatihah buat dia. Yang keempat, boleh sedekah atas nama dia. Yang kelima, boleh ziarah ke makamnya. Yang keenam, doakan dia setiap habis sholat. Yang ketujuh, kalau ada rezeki boleh kurban atas nama dia. Banyak yang bisa kita lakukan untuk orang yang meninggal. Aku nggak kecepatan kan? Nah, begitu cara minta maafnya. Banyaklah baca Quran, sedekah, sholawat, Al-Fatihah untuk dia. Ya, atau kurbankan atas nama dia. Oke ya. Ustazah, apa? Kalau sedang haid, potong rambut dan kuku tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ustazah, hukumnya sholat tahajud berjamaah. Semua sholat bisa berjamaah kecuali sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Ustazah, gimana kalau suami tuh bersumpah tak mau tidur dengan kamu lagi? Itu gimana Zah? Nah, istri kan sampai 5. 5 apa? Nah itu nggak boleh. Kalau dia bersumpah tidak mau tidur lagi, berarti kalau dia tidur dia melanggar sumpah. Kalau dia nggak tidur, hak mbak nggak terpenuhi. Ya, itu kalau mbak kuat coba cari jalan keluar untuk menyelesaikannya ya. Nah kayak gitu ya mbak. Hati-hati ya dengan kata-kata lah, itu kan cuman kata-kata Ustazah. Dalam kata-kata ada hukum. Orang murtad karena kata-kata. Orang masuk Islam karena kata-kata. Orang masuk Islam tuh nggak bisa dia langsung sholat. Dia harus syahadat dengan kata-kata. Talak karena kata-kata. Ijab kabul yang dari tadinya orang lain menjadi suami kita, istri kita karena kata-kata. Jadi lisan ini ada hukum. Dalam lisan ada pertanggungjawaban. Dalam lisan ada dosa dan pahala. Makanya hati-hati dengan kata-kata. Nah, dalam kata-kata ada hukum ya. Jadi apalah arti sebuah kata? Kata sungguh berarti. Orang munafik karena kata. Orang ghibah karena kata. Kalau teman-teman suuzon dalam hati nggak dosa. Tapi kalau diceritakan sama orang jadi dosa. Teman-teman nengok orang pendek, bulat, padat, hidup dalam hati kelihatan aneh nggak berdosa. Tapi diucapkan sama orang menjadi ghibah. Jadi kata-kata itu bermakna. Maka hati-hati ya. Kalau nggak bisa berkata baik-baik ya diam aja. Oke, Ustazah, kalau punya gaji utamakan hutang dulu atau zakat. Nah, hutangnya hutang apa? Kalau hutangnya untuk mobil, rumah, tetap harus bayar zakat. Oke, Ustazah, kalau udah kecewa sama ibu karena udah nggak adil, itu gimana, Mbak? Mbak, dengan ibu jangan berharap banyak. Justru kita yang harus berbakti lebih banyak. Adil itu bukan sama rasa, bukan sama rata, tapi sama rasa. Ikhlaskanlah, dengan kita menjadi orang yang lebih ikhlas, semakin beruntung kita. Jadi kalau teman-teman kok kayaknya ibuku lebih sayang sama kakakku, kok kayaknya ibuku lebih sayang sama adekku, udahlah. Yang penting kita orang yang paling sayang sama ibu. Kita nggak bisa berharap orang untuk selalu berubah sesuai dengan harapan kita. Kita hanya bisa memaksimalkan diri kita. Ya, ibu itu dia tahu kok mana anak yang tulus, mana yang tidak tulus. Kalau kita fokus bagaimana cara berbakti kepada ibu, itu akan membuat hidup kita jauh lebih baik dibanding menyalahkan ibu dan kemudian tidak puas kepada ibu. Dengan ibu ini tidak boleh teman-teman merasa kok ibu gitu ya, kok gitu ya, kok gitu, nggak boleh. Karena wala taqul lahuma uff, ngomong aja nggak boleh. Wala tanharhuma, jangan benci dia. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan kepadanya kalimat yang baik.
Ya walaupun ibu kita gimana, dia non muslim sekalipun, kita tetap taat. Selagi tidak melanggar syariat. Paham nggak teman-teman? Jadi jangan kok ibuku lebih pro sama abangku, ibuku anak kesayangannya adalah adikku dan seterusnya. Jangan. Apakah nge-lag? Aman? Kalau aman bantu bilang aman ya. Oke, ini oke. Ustazah, oke. Ustazah, bila suami bikin VT-nya tentang ibu siap ya. Ustazah, iya. Kayak gitu teman-teman ya. Nggak usah lah, orang ibu kok ya Allah, ya kan. Nah belum tentu ibunya hidup lama, ya kan. Nah jadi teman-teman selagi orang tuanya hidup, maka berbuatlah yang terbaik. Supaya mereka kalau nggak ada sakitnya itu nggak kebangetan. Ya nggak nyesal, karena sakit kehilangan orang tua itu akan lebih sakit kalau kita itu tidak berbakti selama mereka hidup. Tapi kalau kita berbakti, insya Allah kita udah puas membahagiakan mereka, memberikan yang terbaik. Kita lebih ridho pada akhirnya. Gitu Mbak ya. Nggak usah banyak menuntut sama ibu, justru kita yang harus berbuat terbaik, apalagi gitu ya. Nah gitu ya, harus kita yang seperti itu ya. Nah, aku aja tadi bilang sama mama, "Ma, apapun yang terbesit di kepala Ma, di isi pikiran Ma, bilang sama saya. Apapun itu, dalam hal apapun, sebisa mungkin saya wujudkan." Saya ngomong gitu tadi sama Ma. Mak saya bilang, "Iya nak," kayak gitu. "Ma, itu disaksikan kakak-kakak saya. Apa yang terbesit, apa yang kira-kira Mama nggak usah lah, terbesit aja apa gitu. Dalam hal apapun, bilang sama saya sebisa mungkin saya wujudkan. Sebisa mungkin, bukan selagi saya mampu, tapi benar-benar harus saya usahakan." Jadi seperti itu, dan kemudian pada akhirnya kok ada perasaan ibu kok lebih sayang sama kakak, sama adik, nggak usah pikir kayak gitu. Kebaikan kita itu Allah yang balas ya, bukan siapapun kayak gitu ya, bukan orang lain. Nggak usah ada pikiran-pikiran aneh ya. Nah seperti itu ya. Nah saya sering bilang ke mak, ke bapak juga, apa yang ada di hati sampaikan. Nah kayak gitu. Saya ngomong kayak gitu sering ke bapak, ke emak kayak gitu. Nah, tapi bukan saya menyatakan saya lebih baik ya, bukan ya. Tapi itu maksudnya sebagai ATM aja sih, amati, tiru, dan modifikasi ya. Nah gitu ya. Nah itu, dan jangan berharap banyak dari mereka. Jangan berharap banyak dari mereka. Mereka punya kehidupan, mereka juga punya pikiran, mereka juga apalah gitu kan. Yang ya udah biarin kayak gitu. Oke. Betul ya. Nah gitu. Sama-sama ya. Semoga bermanfaat aja ya. Bermanfaat ya. Oke. Ustazah, iya hukum oke, siap. Terima kasih ya Mbak Yunli, sama-sama terima kasih ya. Jadi sama orang tua tuh kita lepas aja udah. Kayak gitu, supaya kita siap ya kan. Nah nanti kan di akhirat kan semua diminta pertanggungjawaban kan. Yang penting kita dengan orang tua selesai gitu ya. Oke, lanjut ya. Ustazah, iya aku izin sholat tapi teman kerjaku marah karena lama sholatnya. Soalnya kerjaan masih banyak. Udah nggak apa-apa. Yang penting Mbak sholatnya tetap pakai tumakninah ya. Oke, nggak ada orang tua. Ya, semoga orang tua kita yang telah meninggal Allah lapangkan kuburnya dan Allah solehakin kita sehingga kita bisa berbuat banyak kepada orang tua kita yang udah tiada ya. Oke, Ustazah, iya Astagfirullah, cepat kali kayak rudal. Amin ya. Ustazah, suami pulang di hari Senin setelah merantau dan minta saya melayaninya. Tapi saya puasa Senin dan Kamis. Batalkan, layani suami ya, batalkan saja. Kalau teman-teman suaminya lagi di sini, maka teman-teman harus batalkan ketika suaminya butuh dan izin sebelum puasa. Oke. Ustazah, suami tidak memberi nafkah batin selama 3 tahun. Sebentar dulu. Usia suami 60, tergantung Mbak. Kalau Mbak ridho aman. Kalau Mbak nggak ridho maka boleh menggugatnya. Kalau Mbak nggak ridho suaminya dosa Mbak. Kalau Mbak nggak ridho suaminya dosa. Ustazah, saya pisah ranjang dengan suami saya. Kalau dua-duanya ridho nggak masalah. Ya, tapi kalau seandainya salah satunya nggak ridho, maka salah satunya berdosa ya. Ustazah, amalan apa sih ya Mbak asikin ya? Amalan apa untuk punya keturunan? Doa dong.
Nah, doa ya. Apa doanya? Robbi la, sama dengan doa minta jodoh ya. Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Siap Mbak Umi Siti. Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Oke, Ustazah, apa tetanggaku seorang ibu benci sama anaknya? Manalah tadi tuh? Tunggu dulu, benci sama anaknya. Oke, mana? Oke, karena berbuat dosa. Bagaimana menyikapinya? Benci itu bukan benci orangnya, tapi membenci sikapnya. Dan kalau ada orang buat dosa, kita tidak usah benci dengan orangnya. Benci dengan sikapnya, justru harus didekati supaya dia hijrah. Ya, Rasulullah itu kalau ada orang maksiat, dia selalu mengatakan itu orang belum paham. Kalau dia udah paham pasti dia nggak berbuat dosa. Jadi nggak kita benci sosoknya, kita benci dengan sikapnya saja. Tapi kebencian kita kepada sikapnya bukan untuk membenci dirinya, tapi untuk mengajak dia kepada kebaikan. Ya, untuk mengajak dia kepada kebaikan ya. Nah, kalau kita perhatikan akhlak Rasulullah itu luar biasa ya, teman-teman. Memang sangat tidak boleh menghakimi orang. Sangat tidak boleh menilai orang, fatal. Suatu ketika seorang Khalid ya, seorang sahabat ya, itu saya pernah cerita, itu dia sedang berperang. Lalu ketemu dengan orang Yahudi gitu ya. Waktu dia pedangnya mau dia tusukkan ke dada orang Yahudi, syahadat orang Yahudi ini. Lalu dia bersuuzon ini, dia menghakimi ini, lalu paling-palingan syahadat lu cuman karena takut dibunuh aja lu, nggak bener ini. Cus, dibunuh guys, mati. Nyampe di kota Madinah ketemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi ada orang Yahudi, waktu aku dekatkan pedang ke dadanya. Lalu kemudian dia syahadat. Kamu apain dia? Kubunuh dia. Lalu Rasulullah marah, merah mukanya gitu ya. Kamu tidak boleh menghakimi setiap orang. Kalau dia udah syahadat, dia sudah. Soal urusan dia syahadat karena takut, syahadat karena takut dibunuh atau karena ikhlas, bukan kamu yang menghakimi kata Rasulullah, tapi Allah yang menjadi hakim. Maka itu sebab gimana kita ini hidup tidak boleh menghakimi, hanya boleh mengingatkan saja. Anak yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika lebih taat dibanding kita. Bahkan so far aku yang dakwah siang malam tiap hari, teman-teman mendengarkan, bisa jadi suatu ketika teman-teman lebih taat dibanding aku. Jadi memang sangat tidak boleh menghakimi, hanya boleh mengingatkan saja. Ustazah dokter, enggak, aku dokter, S1 ku Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku Syariah. Ya, jadi bukan dokter kesehatan. Ustazah, oke, ke puasa dimulai Senin besok boleh nggak? Bisa. Puasa Senin dan Kamis boleh kok dilakukan di bulan Muharram, nggak masalah ya. Puasa di bulan Muharram boleh kok diperbanyak Senin dan Kamisnya, diperbanyak Yaumul Bidnya, boleh. Ustazah, iya. Saya kan seorang apa dah? Ustazah, kalau baca niat sholat itu apa harus diucap sampai telinga? Niat boleh dalam hati. Ustazah, oke. Kalau baca, kalau niat doang boleh dalam hati. Tapi dari takbir sampai salam itu mesti dilafazkan ya. Oke, Ustazah, adakah doa buat orang yang tidak mau bayar hutang? Ada, tapi aku nggak hafal. Mau hafal nggak jadi udah setahun. Oke, jadi nanti aku coba buat videonya ya, gitu ya. Ustazah, wajib tidak seorang muslim sunat, laki-laki, wanita tak wajib ya. Ustazah, iya, numpang tanya doa supaya sembuh dari penyakit. Saya sedih banget kanker. Oke. Allahumma ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifa'u la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkan aku, Engkau Maha Penyembuh. Sembuhkan aku kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Kanker sekarang udah banyak sembuh kok Mbak. Itu udah penyakit kecil di zaman sekarang. Jangan putus asa, tetap perbanyak ibadah. Semoga dengan sakit dan ikhlasnya kita mengurangi dosa-dosa kita sambil kita sembuhkan ya, sambil kita berobat ya. Bismillah ya, semoga Allah sembuhkan ya. Nggak ada yang nggak mungkin di mata Allah. Idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun ya. Madu akasia 3 tahun bisa. Ustazah, sholat sunnah pakai iftitah nggak? Seluruh sholat sunnah dan sholat wajib
itu tidak pakai iftitah nggak apa-apa. Iftitah itu cuma sunnah saja pada seluruh jenis sholat fardu dan sholat wajib ya. Ustazah, kalau operasi siku tangan belum boleh kena air. Ada dua pilihan, bisa pakai air tapi jangan dikenakan di bagian yang sakitnya, gitu aja. Ustazah, apa benar kalau ayah nggak nafkahi anak, Allah akan mencabut rezeki ayah ya? Iya ayah. Sedekah terbaik seorang suami adalah kepada anak dan istrinya. Semakin baik dia kepada anak dan istrinya, semakin berkah sedekahnya dan semakin lapang dia. Semakin dia pelit sama anak dan istrinya, semakin gitu-gitu aja dia. Enggak kok Nel. Aku enggak nafkahi istriku, enggak nafkahi anakku, aman aja hidupku. Coba kalau dinafkahi, lebih besar lagi rezekinya. Ya. Sedekah ke orang lainnya dapat pahala, apalagi ke anak dan istri. Gimana ceritanya? Oke, Ustazah, ada apa? Dengar ceramah Ustazah, ingat dosa. Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Tenang aja, dosa masa lalu biarlah berlalu. Innallah yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu maha pengampun semua dosa. Innallah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka ya dengan orang-orang yang mengingat dosa, bertaubat dan lebih baik. Allah suka ya. Allah bukan sekedar mengampunkan dosa, tapi Allah suka dengan orang-orang yang ingin lebih baik ya. Ustazah, kalau baca buku doa-doa harus wudu enggak? Enggak harus ya. Ustazah, cukur alis udah jelas nggak boleh. Cukur alis, tanam benang nggak boleh ya. Syubhat, bahkan mendekati haram ya. Ustazah, kalau wudu nggak dibasuh 3 kali gimana? Afdolnya 3 kali. Basuh aja lah ya. Ustazah, kalau wudu boleh dilap nggak? Jadi sebenarnya Rasulullah itu selalu membiarkan air wudu itu kering di wajahnya. Ya, tapi tidak semua perbuatan Rasul menjadi perintah atas kita. Rasulullah itu selalu membiarkan air wudhu kering di wajahnya. Tapi apakah kita harus seperti itu? Enggak. Ya, tidak menjadi hukum atas kita. Tidak semua yang dilakukan Rasulullah menjadi sunnah bagi kita. Contoh, ada yang dilakukan Rasulullah tapi haram kita lakukan. Contoh, Rasulullah beristri lebih dari 4. Kita haram beristri lebih dari 4, ya kan? Rasulullah itu selalu kalau makan kakinya naik sebelah karena persiapan perang. Nah kalau teman-teman makan kakinya naik nggak dapat pahala. Rasulullah itu makan 3 jari kayak Rasulullah, tapi tidak menjadi sunnah bagi kita. Rasulullah makan 3 jari karena makannya kurma. Lah teman-teman makannya sebelah sama bubur ayam kan nggak bisa. Rasulullah itu selalu membiarkan air wudhu tetap di wajahnya, tidak menjadi sunnah atas kita. Jadi tidak semua sunnah Rasul menjadi sunnah atas kita. Dilakukan Rasul tidak sunnah atas kita ada, tapi ada sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah yang sunnah atas kita. Jadi beda itu ya. Ada yang dilakukan Rasul wajib kita melakukan. Ada yang dilakukan Rasul haram kita melakukan. Ada yang dilakukan Rasul kita boleh lakukan tapi kita nggak dapat pahala. Contoh Rasul makan 3 jari. Ya Rasulullah itu selalu mengangkat kaki ke sebelah saat beliau itu saat beliau itu makan. Rasulullah itu jalannya cepat ya. Apakah disunahkan kita jalan cepat? Enggak, tapi kalau mau lebih baik gitu kan. Rasulullah itu kalau jalan itu seperti orang yang berjalan di penurunan. Sat enggak meleleh-lehoi deh guys. Nah, kayak gitu. Paham ya teman-teman ya. Nah, oh iya angkat kaki ya itu karena Rasulullah itu selalu kuda-kuda ya. Oke. Kenapa laki-laki Ustazah jelaskan kenapa laki-laki haram beristri lebih dari 4? Kenapa laki-laki haram beristri lebih dari 4? Ya karena ayat Al-Quran. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Stop. Laki-laki itu nikahilah oleh kalian perempuan 1, 2, 3 dan 4 maksimal. Kenapa laki-laki nggak boleh menikah lebih dari 4? Karena ada ayat Al-Quran. Sholat saya suka kentut terus saya teruskan zikir nggak apa-apa. Yang penting setelah sholat zikir doa kentut nggak apa-apa. Yang penting dapat salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut. Oke, itu selesai dah. Boleh kita itu udah sah. Karena salam ke kiri itu tidak wajib ya. Oke. Ustazah, doa mustajab sepanjang puasa. Semua doa mustajab selama teman-teman berpuasa.
Ustazah, iya apa? Wudhu di... Betul Mbak Aulia ya. Bolehkah bacaan ruku dan sujud cuman satu kali? Imam Syafi'i bilang boleh satu kali. Tapi Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Cuma mereka kedua sepakat ketika sholat berjemaah cukup 2 kali. Tetapi kalau seandainya cukup 3 kali. Tapi kalau sholat sendiri lebih dari 3 kali lebih bagus ya. Oke gitu ya. Madu kok nggak ada labelnya. Madu memang nggak ada indikasi penyakitnya di dalam. Ustazah, iya oke. Kalau baca Quran di kamar, apa harus menutup kepala? Ulama Mesir menyatakan tidak harus, tapi aku menyatakan tutuplah. Kita ketemu manusia aja rapi-rapi, masa ketemu Allah kita nggak rapi? Tutuplah aurat, oke. Ustazah, oke bentar ya. Kalau suami nggak pernah kasih nafkah, apakah berdosa? Karena saya bekerja, jadi punya uang sendiri. Suami nggak pernah kasih nafkah, apakah suaminya berdosa? Tergantung Mbak. Kalau Mbak ikhlas, suaminya nggak dosa. Kalau Mbak nggak ikhlas, selama Mbak nggak ikhlas, selama itulah suaminya berdosa. Oke? Mau tidur wudhu terus kentut, ya ambil wudhu lagi kalau mau ikut sunnahnya. Kalau nggak ngambil wudhu lagi nggak apa-apa juga. Oke? Ustazah, puasa qadha dimulai hari Selasa, nggak masalah. Cat rambut berwarna nggak boleh. Seperti cat-cat yang di luar di salon-salon. Itu kan dia menutupi batang rambut. Nggak boleh. Ya, kecuali dia henna. Henna yang teman-teman beli di Mekah. Dia masuk ke dalam rambut tapi kurang estetik sih. Ustazah, iya. Langsung sholat sendiri apa harus iqomah? Iqomah nggak harus. Iqomah itu sunnah saja. Saat sholat sendiri. Ustazah, perempuan baca Quran dikerasin. Iya, baca Quran jangan dalam hati. Tertidur nanti. Jangan pula begini. Jangan. Baca Quran itu dibesarkan suaranya. Dibesarkan. Kayak aku nih ngomong nih. Besarkan suaranya. Kenapa? Karena kita perlu latihan. Makharijul huruf. Yang mana ha, yang mana kho, yang mana ha, yang mana za, sya, sa, do, to, za, ro, de. Nah, kan kalau kita bacanya dalam hati, kayak mana ceritanya mau belajar. Oke? Ustazah, apa? Keramik tempat duduk atau hiasan ular naga timbul kalau dia dibuat dengan tangan haram ya. Ustazah, bolehkah di bulan Muharram puasa 1 bulan full? Puasa apa dulu? Ya, puasa apa dulu? Puasa qadha enggak pula sampai 1 bulan, ya kan? Dia hanya boleh dikembalikan niat puasa ke puasanya masing-masing ya. Ustazah, oke. Jika haid 15 hari wajib sholat. Gimana caranya jika masih haid? Kalau haidnya lebih dari 15 hari, hari ke-15 itu teman-teman mandi. Mandi ya, mandi haid, mandi aja mandi. Nah setelah teman-teman mandi, hari ke-16, 17, 18, 19 dan seterusnya itu Mbak boleh sholat ya. Boleh sholat, boleh puasa, boleh ibadah, boleh ya. Nah bahkan wajib sholat, udah wajib status hukumnya untuk sholatnya. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Cuman problemnya adalah orang yang istihadah, orang yang tadi haid lebih dari 15 hari, itu antara wudhu dengan sholatnya itu nggak boleh terlalu jauh jaraknya. Jadi habis wudhu dia mesti sholat langsung ya. Nanti ada rezeki bisa beli madu akasia yang aku spill itu supaya sembuh ya istihadahnya. Ustazah, iya pakaian robek dapat mengurangi rezeki kita. Oh iya, menyebabkan kefakiran salah satunya. Bolehkah tak pakai masker wajah saat kita puasa? Enggak, masker wajah. Masker maksudnya skincare. Skincare nggak apa-apa, kan nggak ditelan kan, cuma ditaruh kan. Ustazah, baca Al-Quran belum bisa banget tapi tetap baca. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang rajin membaca Quran dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran watatato dan terbata-bata dia membacanya. Kayak Mbak tadi ya. Dia terbata-bata membacanya. Wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya. Kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi Mbak nggak usah khawatir. Kalau seandainya Mbak nggak pandai baca Quran, belajar terus. Insya Allah dapat pahala walaupun terbata-bata.
Ustazah, apakah sulam bulu mata, sulam alis, sulam bibir, sulam hidung, sulam itu semuanya syubhat? Tidak boleh merubah takdir, merubah takdir yang udah Allah sebutkan. Tapi kalau udah telanjur yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Sholat nggak tahu artinya nggak apa-apa, cuman jadi kurang khusyuk aja. Usahakan pelan-pelan teman-teman pelajari arti bacaan sholat ya. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru lihat wajah aku malam ini boleh klik foto di pojok kiri atas, foto aku. Follow, aktifkan tombol loncengnya, kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, lebih baik baca Al-Quran atau baca Yasin? Jadi begini, kalau di hari-hari biasa, teman-teman bacalah Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai akhir. Nanti ke teman-teman kalau baca Quran tiap hari, akan ketemu dengan surat Az-Zuhruf, akan ketemu dengan surat Ad-Duhan, akan ketemu dengan Ali Imran, akan ketemu dengan An-Nisa. Sehingga teman-teman pandai baca Quran. Kalau mau baca Yasin, maka usahakan di waktu tertentu. Misalnya khusus hari Jumat, teman-teman fokus ke Al-Waqiah, ke Yasin, Al-Kahfi. Nanti Sabtunya lanjutkan bacaan lagi. Boleh aja sebenarnya baca Yasin tiap hari. Tapi kalau teman-teman baca ayatnya itu aja, nanti teman-teman nggak ngerti ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Oke? Ustazah, pasang behel gigi jangan. Kecuali kalau dia saran dokter. Pak, kalau bapak nggak pakai behel, nanti gigi bapak jungkil balik, ada tsunami di dalam, terjadi peradangan mulut sehingga bapak sakit. Nah itu boleh. Tapi kalau sekedar cakep-cakep doang, jangan ya. Kalau udah telanjur, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Ustazah, kalau saya menguap dalam sholat, menguap tidak membatalkan sholat. Menguap itu cuman makruh saja. Makruh itu adalah sesuatu yang Allah tidak suka. Tapi kalau kita kerjakan kita nggak berdosa. Ya, menguap itu cuman makruh saja. Dia tidak sampai membatalkan sholat. Ya, Ustazah, iya. Merapikan alis dengan cara apa? Kalau sekedar pensil alis dan sisir nggak apa-apa. Tapi kalau dicabut, dicukur nggak boleh. Ya. Oke, gigi palsu boleh karena alasan kesehatan. Tambal gigi boleh karena alasan kesehatan ya. Oke, Ustazah, enggak boleh Mbak Liva ziarah ke makam wali lalu meminta wasilah untuk diri sendiri, nggak bisa. Ya, di makam bukan tempat mustajab doa Mbak. Jadi kalau Mbak mau ziarah ke makam wali, doakan walinya. Jangan Mbak, wali nanti doakan aku ya Li supaya aku lulus PNS. Nggak boleh ya, kita nggak bisa berwasilah untuk orang meninggal. Maksudnya tidak bisa meminta doa untuk dia. Kalau mau minta doa selagi untuk orang hidup aja. Oke. Ustazah, saya di titik drop, malas banget ibadah. Malas itu nggak apa-apa. Ya, cuman tetap dikerjakan. Kita ibadah itu bukan karena kita rajin, tapi karena tanggung jawab. Ya, jadi ibadah itu kalau malas tuh nggak apa-apa. Aku juga sering malas, tapi bedanya aku tetap kerjakan. Ya, malas itu perasaan, semangat itu perasaan. Justru aneh kalau semangat terus, karena kita bukan malaikat ya. Nah, jadi teman-teman kalau kita misalnya dalam ibadah itu males, itu wajar. Yang penting tetap kerjakan. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan. Bagaimana cara meminta syafaat kepada baginda Nabi? Perbanyak puasa sunnah dan bersolawat kepada baginda Nabi. Kalau mau ketemu dengan Rasulullah di surga, muliakan anak yatim. Ya, dengan harta kita, dengan akhlak kita, dengan memberikan kesejukan bagi anak yatim. Karena Rasulullah pernah bersabda, ana wa kafilul yatim kal hatain. Saya dan orang yang memuliakan anak yatim nanti di surga kalhatain, dekat-dekatan ya. Ustazah, oh netizen ya. Apa. Ustazah, oke, ini dengerin aku nggak sini? Aku ngomong aja teman-teman, ngetik aja. Oke, bingung malaikat nyatat amal baik buruk kita guys. Main-main sendiri aja pun kita ini. Aku cerita, teman-teman ngetik. Ini denger aku nggak nih guys? Kalau nggak dengar aku hukum nanti nahan napas 7 jam weh. Denger ya. Oke.
Oke, dengerlah. Oke, siap curiga aku jadinya nih ya. Laidanga. Oke. Ustazah, boleh nggak sih pakai celana jeans? Yang nanya ini laki-laki atau perempuan ini? Kalau perempuan nggak boleh pakai celana ya. Denger ya sih. Perempuan itu mesti pakai rok atau gamis. Dia harus terhampar ya. Teman-teman, nanti aku coba sampaikan lagi tentang bab aurat di ceramah-ceramah aku. Klik aja foto di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, Ustazah denger ya. Ustazah, si Nima, saya kan banyak belum ngerti. Iya, insya Allah nanti lama-lama ngerti. Kita kan tiap hari. Ustazah, iya ada nyamuk satu dan gemesin banget. Tuh satu doang dia tuh. Tuh ya. Oke, ini dari mana nih masuk nyamuknya? Ustazah, iya boleh nggak? Oke bentar ya. Sebentar, amalan potokan haid 15 hari. Terbang dia mbak. Gimana ceritanya nih mbak? Oke, kalau bahasa Quran Latinnya aja boleh nggak? Nggak boleh mbak. Kalau dibiasakan nggak boleh mbak. Karena begini ya mbak. Belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib. Nah jadi kalau mbak nanya gini, Ustazah saya kalau baca Quran Latinnya aja boleh nggak? Nggak boleh. Hei kok nggak boleh Ustazah? Ya. Orang yang tak pandai baca Quran wajib belajar sampai bisa. Jadi Quran Latin itu bukan supaya teman-teman baca Latinnya. Quran Latin itu adalah untuk belajar. Baca Arabnya dulu, lalu kemudian bingung baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, bingung baca Latinnya. Baca Arabnya lagi bingung, baru baca Latinnya. Sampai bisa. Nanti kalau udah bisa, membacanya hukumnya menjadi sunnah. Ya, jadi kalau ada yang nanya Ustazah apa hukum baca Quran? Tergantung mbak udah bisa belum ya. Kalau mbak udah bisa maka baca Quran untuk mbak sunnah ya. Nah kalau mbak belum bisa maka baca Qurannya menjadi wajib ya. Oke. Ada yang malu belajar bu? Nggak usah malu, nggak apa-apa. Aku nggak menilai apapun kok sama pertanyaan teman-teman. Aman aja. Aman aja, nanya di akun ini bebas. Akan yang nggak boleh satu ditanyakan gimana cara ketemu ustazah, itu agak repot. Canda ya guys. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Aku nggak menilai apapun kok ya. Ustazah, aku pernah ngelus kepala anak yatim. Lalu gimana? Lalu aku nggak ngelus kepala anak yatim, cuman aku sedekah saja. Nggak apa-apa. Nanti kalau bisa dielus. Memang itu fadilahnya luar biasa. Ustazah, apakah patokan haid 15 hari? Saya kalau 7 hari udah selesai haid ya haid. Kalau 7 hari udah bersih ya mandi dong. Maksudnya gini, 15 kalau haidnya udah lebih dari 15 hari dia haid terus. Hari ke-15 mandi itu paling lama. Lah kalau mbak udah selesai 4 hari yang mandilah. Kalau mbak udah selesai 7 hari ya mandi. Jangan 15 hari. Kenapa 15 hari? Kata Ustazah 15 hari batasnya. Enggak kayak gitu. Batasnya maksimal 15 hari. Tapi kalau udah 7 hari haidnya selesai mandi ya. Aku gak bisa baca Al-Quran gak lancar. Gak apa-apa. Belajar terus sampai lancar. Kan tadi dalil saya sebutkan. Al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramin bararah. Siapa yang membaca Al-Quran maka dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran wa tata'ta, dan siapa yang membaca Quran terbata-bata dia membacanya wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pahala karena bacaannya dan pahala karena susahnya dia membaca. Enggak apa-apa terbata-bata baca Quran, enggak masalah. Pelan-pelan kita belajar ya. Siap Mbak Tia. Ustazah, jadi haid lebih dari 15 hari aku selalu. Ya, nggak usah haid lebih dari 15 hari mbak mesti sholat ya. Teman-teman yang haid lebih dari 15 hari atau tadi ada yang keputihan atau tadi ada yang teman-teman kayak apa tadi lagi masalahnya ya, itu coba minum madu akasia ya, kolesterol, hipertensi, asam urat, asam lambung ya, kemudian kayak teman-teman diabetes ya, kemudian keputihan ya, itu minum madu akasia ya. Tanya madu boleh, akasia. Tapi kalau kayak tadi mbak ada yang bilang saya udah sembuh lututnya mau pesan lagi, kalau lutut, pengapuran, saraf kejepit, rematik itu rambutan. Zah saya sudah ngantuk lututku sembuh mau pesan madunya lagi, siap entuk mak.
Saja saya udah ngantuk. Ya oke, siap ya. Ya hari Senin itu mestinya bersemangat. Yang pertama Rasulullah lahir di hari Senin. Yang kedua pindahnya kiblat kita dari Baitul Maqdis ke Tanah Haram itu Senin, ya kan? Kemudian banyak wahyu-wahyu yang diterima di hari Senin. Kemudian Senin harus hari kerja, itu kita bersemangat lah, Masya Allah ya. Saya nggak punya tanggal libur katanya, kok iya siap, aku libur tiap hari. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman ya. Kalau aku mah libur tiap hari lah. Iya kan? Oke. Sehat ya semuanya. Siap Mbak Arneta ya. Lapor semangat sholat duha zah. Mantap ya. Boleh kita tanya jawab seperti biasa ya. Aku mulai dulu ya. Boleh ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Mantap. Boleh mulai ya teman-teman, aku mulai ya. Oke aman ya. Ustazah subuh jam 4:30, jam 4 boleh tahajud ya? Boleh teman-teman, tahajud itu sebelum azan subuh boleh ya. 10 menit menjelang azan subuh pun boleh, walaupun witir cuma 1 rakaat boleh. Ustazah apa benar puasa ada puasa lahir? Enggak usah, tidak semua sunnah yang dilakukan beliau itu sangat dianjurkan untuk kita. Kalau haid gak teratur, pokoknya lebih dari 15 hari udah mandi, udah setelah itu teman-teman langsung sholat seperti biasa, puasa, tawaf gak apa-apa. Cuman antara sholat dan wudhunya gak boleh terlalu jauh jaraknya. Kalau darahnya keluar saat lagi sholat gak masalah. Siap Mbak Umi Siti, Mbak Tia. Aman ya, aku lanjut ya guys. Adik iparku pinjam uang, aku nggak kasih. Terus dia marah, dosakah saya? Nggak dosa. Kecuali kalau kita marah balik dan nyakitin balik. Orang marah kita nggak dosa. Yang dosa itu adalah kalau kita balik marah. Jadi meminjamkan uang kepada orang itu nggak wajib. Itu sunnah saja. Kalau dia pinjam uang untuk maksiat, dia minjam uang nggak pernah diganti, sementara kita nggak siap, nggak ikhlas nanti menjadi dosa buat dia. Daripada dia berdosa, lebih baik kasih sedikit atau kasih sedikit atau pinjamkan seikhlasnya kita. Ustazah wudhu pakai selang, pas kaki hanya diguyur dan diusap dong, dan diusap ya. Ustazah bagaimana hukumnya pas haji? Aduh, manalah dia, kelewatan. Biar saya kuat menghadapi suami yang egois. Apa amalannya Ustazah? Yang pertama boleh berdoa, Allahumma layyinli qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke. Kemudian yang kedua, harus punya banyak pemikiran bahwa lebih baik mengerti orang daripada membuat orang mengerti kita. Oke. Pada hal-hal yang gak penting gak apa-apalah dia egois dikit, ngambil keputusan makan di mana, ngambil keputusan mau apa, gak apa-apalah pada tahap yang wajar ya. Harus punya dua itu ya, doa Allahumma layyinli qalbahu, ya Allah lunakkan untukku hatinya. Kemudian yang kedua harus punya pemahaman bahwa lebih mudah kita itu ngerti orang daripada memaksa orang ngerti kita. Ustazah, apakah boleh perempuan haid ziarah kubur? Ikhtilaf. Ada yang menyatakan boleh dan tidak. Mbak, silahkan mau pilih yang mana. Ustazah, wanita haid umroh. Jadi begini, wanita haid kalau umroh itu dalam hadis riwayat At-Tirmizi, dia itu boleh melakukan apapun kecuali tawaf. Dia mandi, dia ihram, tapi dia tidak tawaf, dia sa'i, dia tahallul, dia pulang. Boleh, kecuali tawaf. Kalau nanti masih ada kesempatan dia tawaf sunnah setelah dia berhenti dari haid, silahkan. Kalau seandainya enggak apa-apa. Insya Allah udah gugur daripada kewajiban tawaf karena dia haid. Suatu ketika Aisyah pernah pergi berumroh haji tamattu ya. Kemudian Rasulullah itu dalam keadaan heran melihat Aisyah yang nangis. Nah ternyata Sayyidatina Aisyah itu haid dan bahkan Rasulullah mengatakan itu qadarullah, lakukan apapun kecuali tawaf. Jadi yang nggak boleh wanita haid itu cuma tawaf. Nah kalau dia mau maka dia bisa melakukan yang namanya
tawaf terputus. Tawaf terputus itu gimana? Nah, jadi tawafnya itu terputus kalau dia masih tinggal flag, ya kan? Dia ambil, dia tawaf, dia mandi lagi, tawaf lagi, lanjutkan yang kedua, ketiga kali kalau memungkinkan, ya. Ustazah, hukumnya pas hajian Allah dapat haid. Pak, udah ini tadi udah aku jawab kan? Jadi nggak apa-apa, lakukan apapun selagi tawaf, selain tawaf. Ustazah, saya mengurus ibu lansia 93 tahun, tapi saya ingin umroh. Ada yang menggantikan nggak? Ibunya ridho nggak? Kalau nggak ada yang menggantikan, udah fokus rawat ibu dulu. Belum tentu ibu itu panjang usianya. Merawat ibu itu lebih utama, jauh lebih utama dibanding sekedar amalan umroh, ya. Tahan dulu kecuali ada yang menggantikan, ya. Ustazah, apakah mendoakan suami biar dijauhkan dari orang yang zolim? Bisa pakai bahasa Indonesia, tapi kalau suaminya mau, bilang sama dia selalu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk, ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Teman-teman yang lain pengen jauh dari orang zolim, binatang berbisa, jauh dari setan, jin, orang-orang penipu, orang-orang jahat, haters, orang yang zolim, orang yang suka nyari-nyari kesalahan, orang yang jahat, manusia yang zolim, menjatuhkan kita, menjatuhkan jabatan kita, baca ini. Ya, nah baca ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Doa terhindar dari sihir ini juga dia. Sihir, makhluk jahat, hewan berbisa, binatang berbisa, buaya darat, buaya lautan, buaya samudra. Baca itu ya. Nah, kalau auzubillahi minasyaitonirrajim itu terlindung dari godaan syaitan aja. Tapi kalau auzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, terlindung daripada godaan semua makhluk Allah. Siap Mbak Caci, apakah saya berdosa menjauhkan suami dari orang tuanya karena mertua saya membuat saya kecewa? Tetap berdosa. Urusan dia tetap sebagai anak itu harus berbakti kepada orang tuanya. Ya, jadi jangan memisahkan hubungan anak dengan ibunya. Jangankan memisahkan anak dengan ibu, memisahkan kawan dengan kawan aja nggak boleh. Bagaimana jika istri mau umroh tapi suami cuci darah, anak dan jauh, boleh dititipkan nggak ke ART? Teman-teman, tergantung keridhaan suaminya. Maaf, kalau teman-teman bisa menahan, berbaktilah dulu kepada suami. Berbaktilah dulu kepada suami. Umroh itu hanya wajib ketika kita mampu saja. Umroh itu tidak wajib, maaf. Umroh itu tidak wajib. Kecuali ada yang menggantikan seperti anak yang bisa bekerja sama dan suaminya ridho. Fokus aja dulu dengan suami, cuci darah itu butuh waktu yang sangat panjang ya, berjam-jam. Fokus sehingga nanti kalau dia tidak ada lagi, Mbak tidak menyesal ya. Ustazah, amalan apa yang paling bagus di bulan Muharram? Oh, nanti masih lama. Nanti hari Sabtu Minggu kita puasa Tasu'a dan Asyura ya. Tasu'a dan Asyura. Tasu'a dan Asyura ya. Nah, Sabtu dan Minggu nanti aku ingatkan lagi ya. Ustazah, zikir apa buat ibu saat anak ujian? Lakukan bu, sholat hajat bu. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, lakukan sholat sunat hajat, nanti setelah salam kanan, salam kiri, banyak doa untuk anaknya yang lagi yang lagi macam ujian ya, bismillah ya, yang lagi ujian. Nah, semoga anaknya bisa selesai ujiannya dengan baik ya. Oke, gitu ya. Oke, ndak usah lakukan Mbak Dwi kalau airnya sedikit nggak bisa dipakai wudhu. Ada-ada aja. Bolehkah sedekah atas nama orang yang kita hutangi karena nggak pernah ketemu? Boleh. Misalnya ada orang yang kita pernah berhutang sama dia. Tahu-tahu orangnya entah ndak ada di mana. Maka kita cari ahli warisnya. Ahli warisnya juga ndak ada juga. Maka kita boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya bayar 200.000 untuk membayar hutang saya kepada si fulan. Boleh. Ustazah, ajarkan cara talqin jenazah. Agak panjang, tak apa-apa ya. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya sambil aku jelaskan cara talqin jenazah. Kalau ada orang meninggal atau ada orang yang sudah sakit parah, jangan ditinggal.
pesankan kepada ibunya, adiknya, jangan tinggalkan mak, jangan tinggalkan bapak di rumah sakit sendiri atau di rumah sendiri. Mesti ada satu orang yang membantu dia seandainya usia dia nggak panjang. Biasanya ada orang yang akan meninggal itu banyak ciri. Kita udah tahulah, kadang-kadang dia ngelantur, kadang-kadang badannya udah dingin, kadang-kadang semua badannya udah sakit. Kita ucapkan ke telinganya, pegang kakinya. Kalau kakinya sudah dingin, maka kita boleh ucapkan ke telinganya, ucap ma la ilaha illallah, ucap ma la ilaha illallah, gitu kan? Ucap. Nah, tapi jangan terlalu sering karena dia sedang sakit, dia manusia biasa. Takutnya dia terganggu karena ucapan kita. Dia terganggu karena karena ininya kita ya, paksaan kita. Jadi jangan terlalu dipaksa. Kemudian pegang pahanya, kalau udah dingin coba pegang perutnya, ternyata masih panas. Maka teman-teman ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tapi seandainya dadanya udah dingin, maka teman-teman cukup ucapkan Allah, Allah, Allah saja. Nah, insya Allah dia akan pergi dengan tenang. Nah, seandainya nanti dia udah ucapkan la ilaha illallah, seandainya dia udah ucap nih la ilaha illallah, maka jangan ajak dia ngomong lagi. Itu adalah kalimat terakhir yang mana yang kita harapkan dia mengucapkannya. Ketika nanti dia ngajak kita ngomong lagi, maka ucap lagi la ilaha illallah. Setelah dia meninggal, tutup matanya dengan membaca bismillahi wa ala millati rasulillah. Dari ubun-ubunnya ditarik ke kening, tarik ke tarik ke bibir, ucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Syahadat kepanjangan kalau udah sakaratul maut. Bismillahi wa ala millati rasulillah ya. Ketika orang tua kita pergi tenang, kita jauh lebih tenang dan lebih ridho serta lebih ikhlas. Jadi jangan ditinggal kecuali kalau dia di ICU dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau dia di ICU dan seterusnya gitu ya. Nah, insyaallah ya teman-teman ya aman ya. Ustazah di hari Asyura nulis bismillah tidak perlu ya, udah lewat juga kan. Ustazah pakai baju yang sudah dipakai tidur, apa boleh buat sholat? Selagi tidak kena najis, tidak ada masalah ya. Selagi ini dihafal nih, bismillahi wa ala millati rasulillah. Suatu ketika ini perlu nih ya teman-teman ya. Suatu ketika ini perlu ya. Ustazah, ibuku menjelang kematiannya, matanya terbuka, ucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah. Nanti dia ketutup kok. Ya dia ketutup, pas di bagian mata ditekan sedikit. Ustazah, Ustazah puasa 9-10 Muharram itu sunnah. Iya, 9-10 Muharram, nanti Sabtu 9 Muharram, seminggu 10 Muharram, Senin nanti puasa Senin dan Kamis ya. Ustazah doanya terus diulang-ulang. Ya. Siap Mbak Oti, ini doanya ya. Oke. Ustazah, puasa Daud itu manfaatnya buat apa? Puasa Daud itu puasa nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Ya, nah jadi puasa yang paling nomor 1. Bahkan Rasulullah pernah berkata, kalau diwajibkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena nggak dibolehkan, maka aku sunnahkan puasa Daud untuk umatku dan kewajibkan puasa Daud, puasa Ramadan untuk umatku ya. Ustazah, aku dulu pernah minjem baju, sekarang mau dibelikan nggak tahu di mana orangnya, gimana caranya? Cek harga baju itu, ganti dengan sedekah dan doakan. Ya Allah, saya sedekah 200.000 membayar hutangku kepada si fulan ya. Ustazah, suami saya dulu suami saya dulu tidak bersapaan dengan saudaranya. Minta maafkan saja ya. Oke gitu ya. Ustazah, wudu nggak baca doa sah nggak Ustazah? Nggak baca doa nggak apa-apa, tapi harus niat. Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala ya. Ustazah, iya. Oke, aman ya. Oke, sebentar. Haid boleh nulis bismillah? Ya ndak apa-apa.
Oke, haid nulis bismillah nggak apa-apa. Ustazah, iya puasa Daud hari apa aja? Setiap saat. Sehari puasa, sehari tidak. 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 Ya, sepanjang tahun. Puasa Daud itu nggak semua orang mampu guys ya. Tapi nggak wajib. Kalau pengen batal karena sesuatu hal nggak jadi masalah. Kalau pengen batal karena sesuatu hal nggak jadi masalah ya. Nah, tapi statusnya itu puasa yang paling bagus ya. Oke, jangan dekat kali guys. Nampak jerawat aku nanti. Aku jauhkan dulu ya. Teman-teman jauh-jauh aja lah. Yang penting kedengeran suaraku. Ustazah, sholat taubat apa harus mandi taubat dulu ya? Tentu tidak ya. Mandi taubat itu sunnah ya. Sholat taubat aja cukup kok. Ustazah, baca doa wudhu dalam hati boleh ya. Ustazah, lipstick waterproof syah nggak wudhu? Nggak boleh. Lipstick waterproof, blush on, maskara, eyeshadow, bedak. Kalau waterproof nggak boleh dipakai wudhu. Jadi kalau teman-teman mau berbedak, pakai maskara yang waterproof harus dihapus sebelum ngambil wudhu ya. Harus dihapus sebelum ngambil wudhu ya. Oke ya. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Hutang sudah bertahun-tahun. Waduh, terbang. Tunggu dulu. Hutang sudah bertahun-tahun. Waduh, terbanglah dia. Terbang dia ya. Ustazah, puasa Daud apa boleh Ramadan dikerjakan? Oke, kalau masih ada hutang Ramadan, kalau hutangnya ingat jumlahnya, hutang dulu boleh ganti. Kalau nggak ingat, fokus ke puasa Daud aja ya. Ustazah, hukum suka sama diri sendiri apa? Kalau suka sama diri sendiri haruslah. Itu self love namanya. Kita harus cinta sama diri sendiri, menghargai diri sendiri, ya kan? Nah, apalagi diri-diri yang udah banyak capek, penat kayak yang nulis nih kan. Hargailah kepenatan itu, berikan kebahagiaan pada diri sendiri dengan cara yang tidak melanggar syariat, ya. Ustazah, iya apa? Kalau lupa tahiyat sujud sahwi ya, zah mukena nggak layak pakai boleh dibuang nggak masalah. Ustazah, apakah melakukan hal makruh bisa mengurangi kebaikan? Enggak ya. Kalau dia makruh, kalau makruh itu Allah nggak suka. Tapi kalau kita kerjakan tidak masalah sih, tidak berdosa enggak. Ya, cuman kalau keseringan itu yang jadi problem ya kan. Ustazah, kalau umroh orang tua belum umroh, lebih baik kita dulu atau orang tua dulu? Kita dulu. Mbak, dalam hal ibadah kita dulu. Dalam hal dunia boleh orang dulu. Contoh, kita mau makan, ada orang lain pengen makan, kita kasih dia dulu boleh. Contoh, kita pengen kemana naik motor dengan anak kita. Lalu kemudian ada nenek-nenek, dia pengen ke pasar, kita turun, neneknya yang naik, kita jalan, bisa. Kita lagi di bis, ada ibu hamil, lalu kita naik dulu, ibu hamilnya duduk, itu bisa. Kalau dalam hal dunia, boleh orang lain duluan. Tapi dalam hal akhirat, kita duluan. Kurban, kalau mau kurbankan orang boleh, kita duluan kurban. Umrohkan orang boleh, kita duluan umroh. Kenapa? Karena nanti di akhirat kita akan berebut pahala. Di dunia aja kita saling sayang. Di akhirat kita akan berebut. Kalau nanti kita baca Quran, ada teman mau baca Quran juga, kita dulu. Ada satu mukena, teman mau sholat juga, kita dulu. Jangan kamulah duluan, jangan, kita dulu. Semoga paham ya. Ustazah, puasa Naubid salah satu wasiat Nabi Muhammad, betul. Puasa Yaumul Bid adalah salah satu wasiat dari Rasulullah. Jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, puasa Yaumul Bid, witir, dan duha. Ya. Ustazah, tetanggaku sering juga jual beras. Mana dia tadi? Tetanggaku sering jual beras, tapi nggak tahu suaminya. Apakah aku berdosa membeli beras? Enggak, kalau sekedar jual beli nggak apa-apa, ke orang kafir pun boleh beli ya, nggak apa-apa ya. Jual beli itu muamalah, nggak apa-apa. Oke, Ustazah, puasa Daud di tengah perjalanan batal. Nggak apa-apa, nanti lanjut aja lagi puasa Daudnya. Ustazah, sholat sunat wudhu dilakukan kapan? Setiap ngambil wudhu, habis ngambil wudhu. Sholat sunat wudhu itu bisa siang dan malam ya. Bisa siang dan malam kecuali habis asar dan habis subuh. Ya, misalnya jam 2 siang ambil wudhunya, sholat wudhu. Atau setiap sebelum sholat fardu, misalnya mau sholat zuhur ambil wudhu, lakukan dulu sholat sunat wudhu, baru qobliyah, baru zuhur, baru ba'diyah. Misalnya sebelum asar udah ngambil wudhu, lakukan dulu sholat wudhu, bisa kok. Ya, suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal,
Kenapa aku selalu mendengar terompahmu di surga? Apa kata Bilal? Aku selalu melakukan sholat sunat wudu 2 rakaat setiap setelah selesai berwudu. Ya, Ustazah, sebelum mulai sholawat baca doa apa? Langsung sholawat nggak apa-apa. Ustazah, puasa Yaumul Bid itu tanggal berapa? Teman-teman susah ya. Karena Yaumul Bid itu setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Teman-teman mungkin agak bingung, nanti aku selalu ingatkan di video aku dan live-live-nya aku. Klik aja foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol lonceng, live dan videonya. Bunyikan nadanya. Setiap video aku masuk, nanti aku akan teman-teman diingatkan oleh TikToknya. Nanti kalau udah puasa Yaumul Bid, aku jelaskan ya. Aku akan ingatkan ya. Ustazah, oke, hutang sudah bertahun-tahun. Apa bayarnya masih senilai uang yang dipinjam? Hutang uang, bayar uang senilai uang yang dipinjam. Tapi kalau hutang emas, bayar emas seharga emas saat ini. Paham? Hutang uang, bayar uang seharga uang yang dipinjam. Hutang dulu 10 tahun 200.000, hari ini bayarnya juga 200.000. Tapi hutang emas juga bayar emas. Kalau dulu punya utang satu emas cuma 250.000, 2,5 gram, sekarang 2,5 gram udah 4 juta. Maka gantinya sesuai dengan emas harga sekarang. Jadi hati-hati kalau minjem emas, agak berat karena emas suka naik. Ustazah, tiap hari saya selalu sedekah subuh. Setelah terkumpul, apa harus diberikan di pagi? Nggak harus. Cuman kalau mau lebih mantap, serahkannya di hari Jumat supaya pahalanya lebih berlipat. Ustazah, kalau mau puasa Yaumul Bid cuma 2 kali bukan 3 kali, nggak apa-apa. Tapi afdolnya 3 kali. Di bulan Muharram bolehkah istri gugat cerai? Tidak ada keharuman, boleh aja. Yang penting gugat cerainya tidak melanggar syariat dengan alasan yang jelas. Ustazah, apa benar dosa zina nggak ada ampunan? Ada, jelas ada. Banyak sejarah baginda Nabi, wanita berzina dan dimaafkan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampunkan semua dosa. Yang penting jangan ulang lagi, berjanji tidak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah. Allah Maha Pengampun. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang yang bertaubat. Ya, Ustazah, ketika suami marah terus nggak ngasih nafkah berhari-hari, dosa nggak? Ya dosa dong, apalagi kalau istrinya tidak ridho. Sebaliknya, Ustazah, istri marah nggak melayani suami 1 bulan, dosa nggak? Dosa dong, oke. Ustazah, apa sholat witir boleh dikerjakan di siang hari nggak? Nggak boleh. Witir itu sholat di malam hari dari habis isya sampai azan subuh. Hukum witir sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi teman-teman yang lihat aku siang ini, pagi ini, saran aku jangan tinggalkan witir walaupun cuma 1 rakaat. Misalnya teman-teman habis sholat isya, lalu kemudian teman-teman sholat ba'diyah isya. Lakukan witir walaupun 1 rakaat. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Witir cuman boleh 1 kali. Atau teman-teman habis isya tidak witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi setelah itu usahakan witir. Witir itu sunnah muakkad, batas witir dekat-dekat azan subuh. Kalau mau 3 rakaat 1 kali salam boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Ya, nah tahiyat akhir. Sholat maghrib kan 3 rakaat. Sholat witir kalau mau 3 rakaat tidak sama dengan maghrib. Sholat witir nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek. Masya Allah Bunda Fira. Lakukan, jangan lupalah witir itu mantap. Teman-teman kalau bangun mendekati azan subuh, nggak tahajud nggak apa-apa. Yang penting tetap witir ya. Witir 1 rakaat boleh. Sengaja aku witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Allahu Akbar, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud, tahiyat. Udah segampang itu aja. Ya, itu sholat witir itu penting ya. Boleh Mbak Livani kalau pengen istirahat Daud, boleh nanti dilanjut lagi ya. Ustazah, suami saya baik banget sama saya. Oke, mana dia tadi?
Tapi dia tidak menafkahi, apa saya boleh menggugat cerai? Tergantung, Mbak ridho enggak? Kalau Mbak masih ingat kebaikannya, Mbak ridho dia tidak menafkahi, lanjut aja. Ya, tapi kalau Mbak enggak ridho, maka boleh digugat ya. Bukan rekomendasi ya, tapi kan boleh. Dalam surat nikah pun boleh. Ada tulisan ketika seorang suami tidak menafkahi tapi istrinya tidak ridho. Ya, maka boleh. Ustazah, sholat witir pakai kunut enggak? Boleh pakai, boleh tidak. Ustazah, iya, rakaat ketiga apa harus baca 3 kul? Sholat witir dianjurkan rakaat ketiga baca 3 kul. Dianjurkan, bukan diwajibkan ya. Ustazah, oke, kalau witir tapi nggak ba'diyah isya, sayang banget guys. Ba'diyah isya itu juga sunnah muakkad. Jadi teman-teman sholat isya, lalu ba'diyah isya lah. Iya kan? Nah, ba'diyah isya ini mantap. Banyak orang yang nggak paham. Dia habis Ramadan kemarin, habis isya dia nggak ba'diyah isya, tapi dia semangat taraweh. Padahal taraweh itu sunnah biasa, ba'diyah isya itu sunnah muakkad. Jadi pahalanya lebih besar tuh ba'diyah isya dibanding taraweh. Oke, jadi Ustazah witir atau rawatib misalnya sama-sama sunnah muakkad ya, tapi janganlah tinggal lah ya. Bentar aja Kak sholatnya, ba'diyah isya 2 rakaat, witir 1 rakaat. Baca Al-Quran wajib suaranya harus kencang Zah? Enggak. Baca Quran itu bukan suara kencang, tapi usahakan bersuara, jangan dalam hati. Karena kita perlu menempatkan makharijul huruf kita. Yang mana ha, yang mana kha, yang mana dha, yang mana sya. Siap Bang Yakub Baik. Yang mana ha, nah kayak gitu kan. Nah, jadi kalau bisa baca Quran itu mengeluarkan suara. Nggak usah gede-gede, nggak usah pakai mikrofon pula ya. Ustazah, kalau sholat mukenanya apa harus nutup dagu? Yang penting batang leher nggak kelihatan. Ustazah, witir terus nggak tidur. Witir terus nggak tidur. Witir terus nggak tidur sampai subuh. Ya nggak apa-apa. Tapi jangan nanti habis subuh tidur. Ada 3 waktu dilarang tidur. Habis subuh nggak boleh tidur. Tidak haram tapi makruh. Ya, an-naum ba'da subah yadhabu barakatar rizq wal umr. Siapa yang tidur habis subuh diangkat berkah rezeki dan usia. Jangan juga jangan juga tidur habis asar. Jangan juga tidur sebelum isya. Siap ya. Oke, sebelum isya yakrahun naum qabla al-isya. Allah itu tak suka dengan orang tidur sebelum isya. Kok Allah Rasulullah ya. Ustazah, sholat sunnah semua baca iftitah enggak? Iftitah itu sunnah, dia enggak wajib. Semua jenis sholat enggak pakai iftitah enggak apa-apa ya. Oke, nah enggak pakai iftitah enggak apa-apa, cuma sayang saja kan. Ustazah, iya siap Mbak Virgo, Mbak Caci. Ustazah tolong jelaskan rawatib yang sunnah muakkad. Boleh, tapi fokus ya. Yang bawa catatan, catat sekarang ya. Sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku jelaskan pelan-pelan. Nanti ada sebagian teman kita yang bantu menyematkan. Fokus ya. Jadi rawatib itu terdiri dari 2. Yaitu qobliyah dan ba'diyah. Saya ulangi pelan-pelan. Rawatib itu bapaknya. Si bapak itu punya anak. Namanya si qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu adalah sebelum sholat fardu. Ba'diyah itu adalah setelah sholat fardu. Beda ya. Qobliyah sebelum, ba'diyah setelah. Apa guna qobliyah dan ba'diyah? Gunanya adalah menyempurnakan ibadah sholat kita. Nah, ada yang hukumnya sunnah muakkad, ada yang hukumnya sunnah biasa. Nah, saya jelaskan yang sunnah muakkad. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Siapa setia? 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Cara niatnya gampang. Misalnya 2 rakaat sebelum subuh. Ya Mbak Cikgu. Misalnya 2 rakaat sebelum subuh. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena Allah.
4 rakaat sebelum zuhur. Bisa 2, bisa langsung 4. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 2 rakaat karena Allah. Gitu. Kalau sebelum zuhur mau dilakukan cuma 2 rakaat gak apa-apa. Tapi afdolnya 4 rakaat boleh 2. Yang muakkad itu, aku ulang, yang muakkad adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Sementara yang 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, ada sholat sunnahnya, tapi sunnahnya sunnah biasa. Dia tidak sampai ke tahap sunnah muakkad. Dia semacam sunnah biasa saja. Ustazah, nah itu ya. Nah siap om ya, aman ya. Oke. Adakah sholawat untuk mempermudah melunasi hutang? Semua sholawat bisa diwasilahkan untuk melunaskan hutang ya. Oke, itu menurut mazhab Syafi'i Ustazah. Mazhab Syafi'i. Nah jadi teman-teman semuanya, saya pengen sampaikan bahwa semua sholawat itu bisa melunaskan hutang. Yang penting teman-teman wasilahkan. Siap Mbak Misel, Mbak Sabaria, Mbak Rosita. Jadi begini ya, baca sholawat, ya Allah saya sholawat, dengan sholawat ini lunaslah hutangku dan seterusnya. Ada juga di masjid ini qobliyah sebelum maghrib. Ada, seperti yang aku sampaikan, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Itu ada, tapi sunnah biasa. Ghairu muakkad istilahnya. Intinya biar teman-teman pusing nanti, yang penting daripada teman-teman bingung, intinya itu sunnah biasalah. Sunnah yang tidak terlalu dianjurkan, tapi ada ya. Oke. Sementara setelah asyar, setelah subuh itu nggak ada ya. Oke, nah kayak gitulah. Oke, apa perbedaan sunnah muakkad dengan sunnah biasa? Atau bahasa lainnya sunnah muakkad dengan sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah mendekati wajib. Misalnya sholat witir, sunnah muakkad. Sujud tilawah, sunnah muakkad. Rawatib yang tadi aku sebutkan sunnah muakkad. Tapi ada yang sunnah biasa. Contoh taraweh, sunnah ghairu muakkad. Contoh misalnya tahajud, sunnah ghairu muakkad dan seterusnya. Yang penting sunnah muakkad itu 4 rakaat sebelum zuhur muakkad. Betul sekali ya. Ustazah, iya, bolehkah menambahkan bacaan di dalam sujud terakhir? Tambahkan dengan doa. Doa di sujud terakhir itu sangat mustajab ya. Misalnya nih, sujud terakhir, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu sangat mustajab ya. Nah teman-teman tambah dengan doa ya. Doanya terserah mau doa apa. Kalau bahasa Indonesia ucapkan boleh dalam hati. Tapi kalau bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Nah doa yang paling masyhur di sujud terakhir adalah Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Baca 11 kali. Tapi boleh doa yang lain kok. Allahumma rzuqni makhraja itu artinya ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Teman-teman kalau seandainya punya banyak masalah, punya banyak problem, boleh baca itu. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Kita terima kasih buat teman-teman yang udah bantu ngetikkan. Karena teman-teman yang sudah bisa nulis doa-doa yang aku sampaikan, ini pertanda mereka rajin hadir. Sehingga apa yang aku sampaikan udah di luar kepala mereka. Semoga kita semua bisa seperti mereka-mereka yang mengetik-ngetikkan ini ya. Nah itu Masya Allah. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Nah tapi boleh doa bacanya 11 kali lah kalau bisa ya kan. 11 kali kalau bisa. Nah tapi kalaupun doa yang lain boleh. Misalnya Rabbi habli minas salihin. Doa-doa yang lain. Atau Rabbana atina fid dunya gitu. Ya. Tapi kalau teman-teman Robbana atina boleh nggak masalah ya. Nah tetapi kalau teman-teman mau pakai bahasa Indonesia boleh. Tapi ucapkan dalam hati saja ya.
Oke, amalan lunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, jauhkan aku dari yang haram, dekatkan aku dari yang halal, dan cukupkan aku sehingga aku tidak meminta kepada selain Engkau, ya. Nah, itulah dia, ya. Bacanya 7 kali boleh, ya, bebas aja. Ini boleh dibaca, doa-doa ini boleh dibaca ketika teman-teman di dalam sholat sujud terakhir boleh dibaca, ya. Siap Mbak Imas, thank you ya. Thank you ya teman-teman yang sudah mampir, yang sudah nemenin aku. Semoga teman-teman betah ya belajar di akun ini. Ustazah, sholat duha jam 10 gimana? Boleh. Masih boleh. Batas duha itu adalah azan subuh, ya. Batas duha itu adalah azan subuh 1 jam menjelang azan zuhur. Batas duha gimana ceritanya? Batas duha itu adalah 1 jam menjelang azan zuhur lah. Hei, azan subuh batas duha lah Mak Jang. Ustazah, iya. Oke, siap ya. Ustazah gimana? Sebentar ya, sama-sama Mbak Najwa. Oke, Ustazah, di doa sujud terakhir boleh nggak dibaca? Oh, kecepatan aku. Kecepatan ya? Itu ada aku sematin kok, teman-teman. Kecepatan ya. Oke, Ustazah, doa sujud terakhir ketika mau habis sholat bisa dibaca nggak setelah bisa dibaca di waktu sholat wajib nggak? Bisa. Sholat wajib dan sholat sunnah bisa, ya teman-teman ya. Bacalah doa terakhir di setiap habis sholat, ya. Oke, Ustazah, apakah boleh niat membayarkan fidyah almarhum ayah sama dengan membagikan sebentar nasi bungkus di hari Jumat? Boleh, tapi masalahnya fidyah itu harus ke fakir dan miskin, nggak boleh ke semua orang karena fidyah bukan sedekah. Ustazah, hari Senin puasa Daud, kemudian batal lanjut Daudnya Selasa. Ustazah, oke, haid, menikah saat haid nggak apa-apa. Menikah saat haid nggak apa-apa. Ustazah, oke, kalau uang hasil jual mobil nggak kena zakat. Karena dia bukan profesi. Kecuali dia ditabung dan tabungannya numpuk setahun, hasil tabungannya yang wajib zakat. Ustazah, bagaimana cara mencuci pembalut dalam keadaan darurat di toilet umum? Harus dicuci sampai darahnya hilang. Kenapa? Karena darah itu bisa dijadikan bukhul. Apa itu bukhul? Dalam dalil dikatakan wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita berlindung kepada Allah dari sihir dalam ikatan bukhul. Teman-teman, sihir itu ada. Nah, sihir itu ada. Ya, maka kita harus mengecilkan ke tempat untuk orang bermain sihir. Sihir itu ada yang kharijin, ada yang dakhilin. Ada dari luar, dari dalam. Contoh darah haid bisa dijadikan bukhul untuk menyihir orang. Rambut dijadikan bukhul untuk nyihir orang. Orang kena sihir ada. Sihir itu lebih susah menghilangkannya dibanding kesurupan jin. Kalau kesurupan jin ruqyah bisa. Tapi kalau disihir orang harus kena bukhulnya. Ketemu bukhulnya. Bisa jadi di genteng, bisa jadi di atap rumah, bisa jadi di pakai celana dalam juga bisa bukhul, ya. Kemudian pakai di bawah tanah, di bawah rumah itu bisa. Sihir itu ada, bahkan pemerintah Arab Saudi itu ada polisi khusus untuk menangani pelaku sihir. Sihir itu bisa-bisa kita jadi sakit mendadak. Sihir itu kita muntah mendadak, padahal kita nggak ada sakit kata dokter. Ya, satu rumah biru-biru badannya, mimpi buruk terus, bayinya suka nangis terus. Jadi harus cuci darah haid untuk menghindari bukhul. Makanya jangan suka nyakitin orang. Kalau suami istri pisah aja, jangan buka aib-aib pasangan. Kalau pasangan nggak ngerti agama, dia main sihir, kita kena, ya. Banyak teman-temanku yang akhirnya dia berpisah, dia gosip-gosipkan suaminya, dia berpisah, dia gosip-gosipkan istrinya. Saya bilang ngapain gitu kan? Nah, nggak juga membuat kalian mulia di dunia, harga diri kalian naik di hadapan manusia, mendatangkan uang juga enggak, dapat pahala juga enggak, membuat hidup nggak produktif, membuat hidup jauh lebih stres. Nah, kalau dia beriman nih, kalau dia nggak ngerti dia main sihir, ya, ujung-ujungnya
nanti kena. Ya baik-baik sajalah, ya kan. Ustazah, qobliyah zuhur 2 rakaat boleh, muakkad. Kalau cuma 2 rakaat ya muakkad, ya kan. Kalau 4 rakaat juga muakkad, ya kan. Oke, ya, oke. Ustazah, apakah wajib berwudu untuk baca Al-Quran? Nah, di sini ikhtilaf Mbak, ada yang menyatakan wajib wudu, tapi kayak Ibnu Taimiyah ulama kontemporer macam menyatakan Imam Nawawi tidak wajib wudu. Ya terserah mau pilih yang mana ya. Ustazah, iya kapan waktu untuk sholat awabin? Bisa 2 maksimal 6 rakaat ya habis maghrib menjelang isya. Al-Fatihah untuk diri sendiri boleh nggak? Sebenarnya kalau kita baca Al-Fatihah secara otomatis untuk diri sendiri. Nah, tapi kalau kita enggak perlu, ya Allah saya baca Al-Fatihah untuk diri sendiri saya. Enggak perlu, dengan kita baca Al-Fatihah itu udah untuk diri kita. Cuma kita boleh mewasilahkan Al-Fatihah untuk orang. Ya Allah saya baca Al-Fatihah dengan Al-Fatihah ini, dengan Al-Fatihah ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Oke. Ustazah, kalau baca basmalah lupa nggak baca surat pendek, apa dilanjut? Nggak apa-apa lanjut. Tapi kalau baca basmalah lupa saat makan itu beda. Teman-teman makan, minum gitu kan ya. Makan, minum ya. Lalu kemudian teman-teman makan, minum. Di tengah-tengah makan baru ingat nih. Ya bismillahnya. Maka jawabannya bismillah fi awalihi wa akhirihi. Kayak gitu. Kita udah makan nih kepala patin sayapnya doang. Lupa baca bismillah besti. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Nah, Ustazah kalau sholat kalau sholat subuh jam 7 pagi nggak apa-apa. Apa-apa dong, bukan nggak apa-apa. Apa-apa, itu lalai namanya ya. Tetap sholat tapi termasuk berdosa karena lalai. Jadi sholat subuh jam 7 pagi apa-apa, bukan nggak apa-apa. Ke depan diperbaiki ya. Ustazah, gadai kontrakan riba nggak? Gadai boleh dalam agama Islam. Selagi gadainya itu tidak melanggar syariat. Gadai melanggar syariat contoh bayarannya dilebihkan atau kalau denda bayar bulanannya kena denda. Nah itu baru ya. Ustazah, oke, apa benar kalau rambut terurai itu baik? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada itu. Ya cuman laki-laki harus mengurai rambutnya kalau sholat. Perempuan boleh ikat rambut. Tapi kalau sehari-hari bebas ya. Ustazah, puasa sunnah 9 Muharram itu gimana niatnya? Nanti Sabtu dan Minggu. Niatnya Tasu'a dan Asyura. Tasu'a dan Asyura ya. Nanti masih lama. Teman-teman klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti teman-teman bisa aku ingatkan di live dan ceramah-ceramahnya aku. Ustazah, aku sering mimpi orang meninggal. Orangnya ganti-ganti. Nggak apa-apa. Kalau mimpi buruk cukup menghadap ke kiri, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau mimpinya mimpi buruk, auzubillahi minasyaitonirrajim, menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Puah, puah, puah. Tapi cuma isyarat, jangan bener-beneran. Lalu kemudian bangun dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk kalau diceritakan nanti akan jadi doa. Ustazah, iya, oke. Kalau sebelum tidur, mana dia? Kalau sebelum tidur sudah pasang niat puasa qodho, bangun-bangun nggak sahur, nggak apa-apa. Sahur itu nggak wajib. Sahur itu sunnah. Cuman sayang kalau kita nggak sahur. Dalam sahur ada berkah. Dalam sahur membedakan diri kita dari orang Yahudi. Dalam sahur itu akan membuat kita menjadi menjadi dapat pahala untuk sahur dan kemudian doa kita diijabah saat kita bersahur ya. Meninggal dalam keadaan haid nggak ada hukum apa-apa, aman aja. Ustazah, iya, cepet kali pun. Teman-teman ini ngetiknya pakai jari atau pakai napas sih? Canda ya guys. Ini kalau ada lomba ngetik tercepat sejagat TikTok, teman-teman yang menang guys. Cus, mantap ya. Tunggu aku guys ya, ditinggalin aku canda ya guys. Ustazah, kalau lagi puasa mau ngambil wudhu boleh kumur nggak? Boleh, asal nggak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Nah, live tercepat ngetik nih lah manusia ya.
Masya Allah ya. Oke, pakai hati menulisnya ya. Mantap ya. Oke, pakai tenaga dalam. Ustazah, apa hukumnya kalau kita meminjam uang riba? Hukumnya dosa besar kalau riba itu ya. Bagaimana hukumnya dosa besarnya? Dalam taraf yang paling ringan aja itu dalam hadis sahih sama dengan menzinahi ibu kandung sendiri. Itu dosa paling ringan untuk riba. Iya Mbak Nur Hayati. Ya dimaafin ya kalau nggak kebaca ya teman-teman. Jadi dosa paling ringan riba itu adalah seperti menghindari menzinahi ibu kandung sendiri ya teman-teman ya. Oke Ustazah, oke. Siap Mbak Siti ya. Ustazah, iya kontraktor muslim, oke. Kontraktor muslim dapat proyek membangun gereja, hindarkan karena itu rumah ibadah. Tapi kalau kontraktor muslim dapat proyek membangun gedung, tapi gedung itu murni dipakai orang muslim, orang non muslim nggak apa-apa, karena dia tidak ada hubungan dengan ibadah. Oke, minum madu sebelum atau setelah makan bebas aja. Oke, alhamdulillah amin ya. Semenjak ikut sholat kajian aku